Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, baik itu nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi, yang dimana dengan nikmat tersebut kita bisa manfaatkan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau mengubah karakter orang yang tadinya karakter mereka yang keterbelakangan, dan alhamdulillah saat ini berkemajuan. Dan mudah-mudahan karakter yang berkemajuan ini, akhlak yang berkemajuan ini, ya, maju dalam arti akhlak yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beradaptasi di kota Mekah dan Madinah. Secara geografis tentunya ya tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Baik secara letaknya, kemudian suhunya, ya, kemudian daerah-daerahnya, baik daerah secara daratan maupun lautannya. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan? Ya, karena memang ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana agar ibadah yang kita lakukan pada saat umroh itu berjalan dengan baik, dengan hikmah, ya, dan khusyuk. Nah, makanya perlu kita sampaikan bahwa pentingnya kita memahamkan diri kita bagaimana agar kita bisa beradaptasi di kota Makkah dan Madinah. Mungkin bagi kita yang bukan tinggal di sana, ya, dalam artian kita sebagai penziarah, pengunjung, atau bisa kita katakan umroh atau haji, kalau kita bandingkan dengan geografis negara Indonesia dengan Arab Saudi, itu sangat jauh berbeda. Kalau di negara Indonesia itu kita memiliki beberapa musim. Ada musim dingin, kemudian sedang, ya, kemudian ada panasnya. Jadi kalau mungkin untuk suhu bagi kita di Indonesia, suhunya itu 32 atau 16 di dataran tinggi dan lain sebagainya. Dan itu cocok untuk tubuh kita. Nah, berbeda dengan negara Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu, ya, mereka cuma punya 2 musim. Musim dingin dan musim panas. Sebelum kita menyampaikan hal-hal penting yang harus kita ketahui pada saat kita berada di Arab Saudi dalam rangka menjalankan ibadah umrah dan haji, saya perlu ingin menyampaikan pengalaman saya waktu tinggal di kota Madinah, Arab Saudi. Alhamdulillah, kita pernah tinggal di kota Madinah, Arab Saudi sekitar 4 tahun. Ya. Di awal-awal kedatangan kita di kota Madinah, Arab Saudi, itu tentunya
secara geografis, secara suhu itu sangat terasa. Ya. Apalagi pada saat itu kita berangkat tanggal 14 bulan 10 2017 itu ya, bulan 10 itu pada saat tahun 2017 itu masuk kategori masih musim panas. Di akhir-akhir bulan 11 baru musim dingin. Nah, pada saat kita sampai di kota Madinah itu langsung angin ya yang ada di Arab Saudi pada saat kita turun dari pesawat itu langsung menyambar kita. Nah, jadi terasa hawa panasnya. Dan kalau kita sampaikan bahwa hawa panas di sana itu sampai 40 bahkan sampai 50 derajat. Nah, ya. Dan perbedaan hawa panas di kota Mekah dan Madinah, begitu juga hawa dingin di kota Mekah dan Madinah juga berbeda-beda. Ya, juga berbeda-beda. Nah, pada saat kita sampai di sana, itu hawa panasnya itu sekitar 39, 40, 41, 42. Sekitar segitu. Nah, ketika angin menyambar kita itu langsung terasa hawa panasnya. Ya, terasa hawa panasnya. Nah, makanya orang-orang di sana itu pasti menggunakan ya pendingin ruangan atau bahasa kita AC dan lain sebagainya. Begitu juga pada saat musim dingin. Nah, musim dingin masing-masing rumah itu atau masing-masing bangunan itu juga mereka memiliki ya AC yang bisa dialihkan dari dingin ke panas. Ya, dari dingin ke panas. Kalau air mungkin itu sudah hal biasa ya, kita bisa dapatkan di hotel. Kita bisa setel air dingin, ya ada air panasnya. Nah, kalau AC itu kan cuman kalau di Indonesia itu cuman beberapa rumah ataupun orang-orang yang punya kesejahteraan yang lebih bisa menggunakan AC dingin dan AC panas. Ya. Kalau di Arab Saudi itu memang mereka rata-rata memiliki AC dingin dan AC panas yang bisa di-setel. Nah, ketika kita masuk asrama, itu memang posisi AC memang di-setel semuanya dingin. Karena memang derajat panasnya itu dari 39, 41, dan 42. Nah. Ya. Tapi, secara badan yang saya rasakan, tidak begitu potensi menjadikan tubuh kita lemah. Karena memang kalau kita sudah kena hawa panas kan kadang kita jatuh lemah dan lain sebagainya. Ya. Lantas apa yang harus kita perbuat agar cuaca itu cocok dengan kita? Pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, tadi kita sudah sampaikan kenapa saya cocok dengan cuaca di sana. Nah, ada hal yang perlu kita lakukan sebelum kedatangan ke sana. Apa itu? Banyak-banyak berdoa sama Allah pada saat sujud dan ibadah kita, minta sama Allah, ya Allah, aku ingin mengunjungi negara ini. Ya, negara ini negara yang bisa dikatakan panas dan lain sebagainya, ya Allah. Begitu juga dari segi makanannya juga berbeda dengan kami yang di Indonesia. Ya Allah, aku meminta samamu, ya Allah, cocokkan cuaca, kemudian cocokkan konsumsi ketika aku tinggal atau ketika aku berkunjung di Arab Saudi, di tempat dua kota suci-Mu, ya Allah. Nah, kadang itu yang kita sering lupa, pemirsa yang Allah muliakan. Ya, itu kadang kita lupa minta sama Allah. Ya, apa yang tidak bisa mungkin sama Allah? Semua bisa mungkin bagi Allah. Ya, kalau sudah Allah katakan kun fayakun,
Terjadi. Meskipun secara suhu dia sampai 50 derajat. Kalau musim haji, itu kan bisa sampai 50 derajat. Panasnya subhanallah. Tapi kalau kita minta sama Allah, sebelum kedatangan kita ke sana, ya Allah, cocokkan suhu, cocokkan cuaca, cocokkan konsumsi terhadapku pada saat aku berkunjung di sana. Insya Allah, maka Allah akan cocokkan buat kita. Dan itu yang saya rasakan. Nah, mungkin ini bisa dilakukan tips yang pertama. Sebelum kita melanjutkan tip-tip berikutnya, bagaimana cara beradaptasi di kota Mekah dan Madinah. Berdoa kepada Allah. Nah, pada saat saya sudah sampai di sana, alhamdulillah, makanan terasa lezat. Kita kan di Indonesia jarang menggunakan nasi-nasi biryani yang ukuran berasnya itu panjang-panjang. Ya, kemudian juga bumbu-bumbunya, kemudian juga acar-acarnya, kemudian cara memasaknya kan berbeda sangat dengan Indonesia. Tapi alhamdulillah pada saat saya sampai di sana semuanya cocok konsumsi. Ya, cocok semua. Alhamdulillah. Pemirsa yang Allah muliakan, ya. Itu mungkin tips yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar Allah cocokkan cuacanya kepada kita. Kemudian yang kedua, ya. Kita tahu bahwa pada saat cuaca panas itu menyerang tubuh kita, maka otomatis ya cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita juga akan diserap. Bagaimana caranya agar cairan itu tetap ada dalam tubuh kita? Maka tips yang kedua adalah minum. Ya, tips yang kedua, minum sebelum haus. Nah, Ustaz, ini kan kita dalam rangka ibadah, Ustaz. Nanti kita mau tawaf. Kemudian tawaf itu bisa memakan waktu sampai setengah jam. Kemudian kita mau sa'i, Ustaz. Sa'i juga demikian memakan waktu setengah jam. Dan lain sebagainya. Aku takut, Ustaz, nanti kalau kebanyakan minum, nanti maaf, buang air kecil dan lain sebagainya. Pemirsa yang Allah muliakan, ini adalah sugesti ya yang perlu kita perbaiki. Mengapa? Sudah kita katakan di awal tadi bahwa ketika kita ya merasakan panas, itu cairan kita akan berkurang dalam tubuh. Maka sebelum haus kita minum. Sebelum haus kita minum. Maka ya cairan yang ada dalam tubuh kita insya Allah akan netral dengan keadaan cuaca yang panas tersebut. Nah, itu dia tips yang kedua pemirsa yang Allah muliakan. Dan ini memang jarang disampaikan ya sama pihak-pihak yang bahasa kita yang berkewajiban menyampaikan ini kepada para jamaahnya. Mungkin jamaah umroh atau teman-teman yang lagi berkunjung ke sana ya ke negara-negara tidak hanya ke negara Saudi, ke negara manapun usahakan ya lakukan tips ini. Nah, ya. Kemudian bagaimana cara beradaptasi pada saat kita musim dingin? Ya kan di sana ada musim dingin. Musim dingin itu bisa sampai 4 derajat. Nah, bisa sampai 4 derajat dan itu kita rasakan. Nah, pada saat suhu 6 derajat ya, waktu itu ketika saya mau berangkat ke kampus, kebetulan kampus kita hanya jalan saja dari tempat tinggal kita. Hidung saya itu agak tersumbat. Kemudian ya, agak tersumbat. Saya heran apa yang membuat sumbat ini. Kemudian saya kamar mandi. Ternyata pada saat saya mau buang yang mengganjal dalam hidung saya, ternyata langsung keluar itu darah. Nah, karena memang saya tidak pernah merasakan suhu di bawah 6-4 derajat. Kalau kita jalan-jalan saja ke Brastagi, mungkin yang di Indonesia, itu 15, 14, udah cukup dingin bagi tubuh kita. Di sana, itu sampai 4 derajat, bahkan sampai 6 derajat. Ya, apa yang harus kita lakukan? Baik musim panas dan musim dingin, kurangin untuk meninggalkan tempat tinggal kita. Kurangi. Jangan terlalu bebas tubuh ini, jangan terlalu banyak gerakan kita dengan keadaan musim ini. Ya.
Caranya seperti apa? Pada saat kita keluar, mungkin kita sebagai jamaah umroh, pada saat kita keluar dari hotel, hendaklah pada saat musim dingin menggunakan jaket yang tebal. Ya kayak kita di Eropa gitu. Ya, kayak kita di Eropa mungkin pada saat di Turki gitu ya. Kemudian di negara-negara lain, silahkan ya gunakan pakaian itu tebal. Sehingga pada saat kita keluar dari hotel untuk beribadah ke Masjid Nabawi mungkin, ke Masjid Haram mungkin, posisi tubuh itu netral. Posisi tubuh itu seimbang. Ya. Karena memang kalau udah musim dingin itu sampai ke tulang, apalagi kalau di kota Madinah. Perbedaan musim panas dan musim dingin di kota Madinah. Kalau musim panas, di kota Madinah itu lebih panas. Meskipun secara derajat sama. Kenapa? Karena di kota Madinah, untuk dekat dengan laut, itu sampai ya ratusan kilometer. Atau di atas 90-80 kilometer baru dapat laut. Nah, seperti itu. Kalau di kota Mekah, itu bisa walaupun panasnya 40 derajat, tidak terlalu panas. Jauh dengan kota Madinah. Karena ada apa? Ada jeda, ada laut. Paling 1,5 jam dari kota Mekah. Sehingga suhunya agak sedikit diseimbangi. Kemudian apalagi tipsnya pemirsa yang Allah muliakan? Insya Allah kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, insya Allah kita sampaikan kembali lagi tips berikutnya cara beradaptasi di kota Mekah dan Madinah. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa meskipun panasnya sama secara derajat, cuman memang di kota Madinah itu lebih panas dan lebih dingin. Nah, maka bagi kita jemaah umrah itu harus lebih ya safety, menjaga diri pada saat di kota Madinah. Karena panasnya itu dan dinginnya itu sangat bersangatan gitu. Musim dingin itu kalau pagi-pagi itu ngomong saja kayak kita di Eropa. Ada asap. Nah, keluar dari mulut kita. Dan dinginnya itu sampai ke tulang. Ya, sampai ke tulang. Dingin sekali gitu. Makanya kita di sana, kalaupun kita pakai jubah, ya, di dalam jubah kita itu pakai pakaian baju kaos yang mungkin bisa sampai 1 sampai 2. Seperti itu. Singlet di dalam, kemudian kaos lagi baru jubah. Beda lagi kalau musim panas. Musim panas, ya, di sana pemirsa yang Allah muliakan, kita walaupun musim panas nggak gerah, karena langsung dihisap, ya, cairan dalam tubuh itu yang mau keluar. Makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa jangan baru haus dulu baru minum, karena keringat saja itu langsung netral dia, karena cuaca panas tadi. Nah, seperti itu pemirsa yang Allah muliakannya. Nah, jadi usahakan ya jangan pas mau haus baru minum. Kemudian bagaimana kalau di Mekah? Kalau di Mekah itu tidak begitu tajam nilai dinginnya dan panasnya. Tapi memang agak panas kalau di kota Mekah itu. Agak panas, tetapi masih bisalah kita kita kondisikan tubuh kita. Makanya pada saat kita musim panas di Arab Saudi itu, usahakan kemana-mana. Bagi jamaah umroh, usahakan bawa seperti bentuk botol kispray itu. Nah, itu diisi kosong. Nanti pada saat kemana-mana mau ibadah umroh, itu diisi, ya itu diisi. Kemudian pada musim panas nih, kita bicara lagi musim panas. Nah, silahkan tembakkan atau semprotkan ke bagian
belakang kepala kita, dekat dengan lehernya belakang. Karena di sini yang lebih banyak mengambil cairan dan merasakan hausnya pada saat itu. Makanya lihat pemirsa yang mungkin pernah lihat jamaah haji, itu mereka kan ada membawa seperti bentuk spray itu, mereka isi air, baik air zam-zam, air putih dan lain sebagainya, baru mereka semprotkan bagian belakang kepala ataupun di kepalanya. Nah, itu caranya. Karena kan ini kita lagi proses bagaimana agar ibadah umroh berjalan dengan baik ataupun ibadah haji berjalan dengan baik. Kemudian tips yang berikutnya adalah pada saat terik matahari, ya, kurangi untuk keluar rumah. Orang-orang Arab itu, ya orang Arab sendiri, mereka itu kalau sudah musim panas, mereka sangat-sangat jarang sekali untuk berkeliaran dari tempat tinggal mereka atau keluar dari tempat tinggal mereka. Beda musim dingin. Beda musim dingin. Ya. Kalau musim dingin justru mereka lebih senang. Mengapa? Nanti bisa lihat pemirsa, mungkin bisa lihat di YouTube atau di tempat lain sebagainya. Pada saat musim dingin itu, mereka lebih banyak keluar, tapi nggak keluar begitu saja, tidak. Jalan sana, jalan sini, tidak. Mereka nanti duduk di suatu tempat atau ya istirahat di suatu tempat. Mereka bawa ini kopi, minuman-minuman hangat, ya minuman-minuman hangat, ada makanannya. Nanti mereka duduk bareng keluarga. Nah, disitulah luar biasanya hangatnya mereka menikmati suasana musim dingin itu. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, itu tadi berbagai tips, ya, khusus ini kita sampaikan tips-tips untuk jamaah umroh ataupun haji yang melaksanakan umroh ataupun haji tadi. Nah, kalau yang kita sudah lama tinggal di sana, hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak begitu urgent lagi untuk kita sampaikan kepada mereka yang tinggal di sana. Karena memang bertahap kemudian berkelanjutan, cuaca itu sudah menjadi kebiasaan buat mereka. Seperti saya, alhamdulillah, cuacanya udah biasa aja gitu. Kalaupun saya mimisan kemarin itu di awal-awal saja. Pas tahun-tahun berikutnya, keadaannya sudah seimbang, ya, kita tubuh sudah menerima keadaan cuaca di sana. Makan lagi luar biasa, makan di sana itu subhanallah enak-enak sekali. Nggak kayak kita ya, bumbu-bumbunya entah apa aja dimasuki, ya. Sebenarnya yang menjadikan orang bilang dia kena mungkin darah tinggi ataupun dan lain sebagainya yang bisa merusak anggota tubuh mereka, sebenarnya bukan dagingnya, bumbu-bumbu yang diracik buatan Indonesia. Kalau di sana, subhanallah, jarang sekali kita dengar orang di sana sakit karena makan daging kambing. Oh, justru mereka di sana badannya besar, semangatnya luar biasa. Ya, karena bumbu-bumbu yang mereka racik itu memang bumbu-bumbu yang bagus untuk dikonsumsi bagi kesehatan tubuh. Ya, dagingnya juga lezat di sana. Mereka masaknya nggak kayak kita digigit, nyangkut digigit gitu kan, nyangkut digigit kita makan daging. Di sana tidak. Lembutnya luar biasa. Ya, pokoknya enaknya luar biasa lah. Ya, mungkin bagi orang yang baru-baru saja. Ada perbedaan di sana. Makanya sudah saya sampaikan tadi di awal, ya, tips-tips tadi buat jamaah umroh. Yang pertama itu berdoa dulu, ya, agar Allah cocokkan cuacanya di sana dan konsumsinya buat kita. Kemudian banyak minum, ya, sebelum haus minum. Kemudian jangan keluar banyak-banyak kalau tidak dibutuhkan. Baik pemirsa yang Allah muliakan, mungkin itu bisa yang bisa kita sampaikan cara beradaptasi di kota Makkah dan Madinah khusus untuk jemaah umroh ataupun haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.